Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabar semuanya? Haleluya. Semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Saya juga ingin menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara online. Selamat datang dan selamat bergabung bersama pelayanan Light City Ministries. Puji Tuhan, saudara, kita semua boleh beribadah pagi hari ini. Dan saya lihat semua penuh sukacita, walaupun masih pakai masker, tapi tatapan wajahnya, waduh, itu memancarkan satu cahaya, penuh semangat, luar biasa. Dan bagi saudara yang rindu untuk terlibat di dalam visi ini, mari saudara boleh menjadi mitra, menjadi partner, menjadi pendukung. Pertama melalui doa saudara, yang kedua saudara bisa men-share visi ini kepada teman-teman yang lain, mengajak dan terlibat juga di dalam pendanaannya. Karena sekolah ini adalah sekolah yang kita ingin dirikan di tempat-tempat di mana masyarakat secara ekonomi itu kurang mampu, namun kita ingin memberikan sekolah dengan kualitas standar nasional. Jadi sekolah ini memang ada subsidi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengikuti sekolah ini dengan biaya yang terjangkau, namun secara kualitas sangat baik sekali. Nah, yang kedua, visi yang kita ingin kerjakan adalah membangun satu tempat yang kami namakan Light City Christian Center. Apa ini Light City Christian Center? Adalah sebuah wadah untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Melalui wadah ini banyak orang yang akan diperlengkapi dengan firman Tuhan dan mereka siap untuk diutus ke banyak tempat. Dan tentu saja wadah ini adalah wadah yang terbuka bagi gereja dari mana saja, dari sinode apa saja. Jadi visi ini adalah visi yang besar. Kami ingin membeli sebuah tanah di Kompleks Sinar Kasih di Jakarta Timur. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu terlibat di dalam pelayanan ini dan visi besar ini dari Tuhan, saudara boleh memberikan persembahan saudara melalui nomor rekening yang tertera di video ini. Nah, inilah kira-kira apa yang menjadi pelayanan Light City Ministry sampai hari ini. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu, itulah visi mempengaruhi dunia ke arah Kristus dengan beberapa misi yang sudah disampaikan oleh Pak Parda sebagai gembala GKRHI Kota Bercahaya. Dan kita juga akan menyambut bersukacita kepada teman-teman saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini, ya. Cukup banyak. Ada Ibu Devi, selamat ulang tahun Devi. Lalu ada Ibu Olive, ya, selamat ulang tahun Bu Olive. Dan ada Rudy, Gloria, juga Ibu Olga, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sehat. Tangan kanan diberkati Tuhan, ya, tangan kanan, tangan kiri, kehormatan, kekayaan, kata Amsal. Amen. Itu terjadi dalam hidup saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita membawa persembahan persepuluhan kita yang offline sudah ada di tempatnya, disediakan. Yang online boleh langsung transfer ke nomor rekening yang ada di video ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan perpuluhan, persembahan syukur atau persembahan khusus Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini siapkan hati pikiran kita untuk kita diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Parda dengan temanya, Pak. Ya, temanya sangat spesial, yaitu mendengar yang benar dengan benar. Pastikan Bapak Ibu boleh diberkati dengan ibadah hari ini dan Amin. bukalah hati saudara kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Amin. Haleluya. Kita mau ambil saat teduh sejenak.
kita mau bersyukur kepada Tuhan sudah melewati minggu ini dengan luar biasa, dengan anugerah Tuhan yang luar biasa, dengan berkat. Tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih. Sungguh indah perbuatan-Mu, sungguh ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melimpah Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih.
besar Tuhan, Engkau indah dan mulia Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang besar Bapa, untuk anugerah-Mu yang indah Tuhan, untuk setiap kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini kami umat-Mu sudah berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan supaya benar di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang mengoreksi setiap hati kami supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami, rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau hadir, Engkau mengurapi dan melawat setiap umat-Mu dimanapun umat-Mu berada untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa, kami serahkan ibadah ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mungkin bisa lihat kanan kiri, depan belakang, katakan Tuhan hebat. Haleluya. Mari kita semangat untuk memuji Tuhan ya. Kita mau maju selangkah demi selangkah untuk menuju kepada Tuhan. Katakan, selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat aku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Sama katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanku, kesetiaanmu besar di dalamku. Katakan wow. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat aku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Aku. Yuk sama-sama tepuk tangan semua. Karena Tuhan di sisi kita, amin. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Katakan bila Tuhan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuat. Bila Kau Tuhan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuat. Bila Kau di sisiku,
kesetiaan-Mu besar di dalamku. Kita mau tinggikan Tuhan kita. Haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Mari sorak-sorak untuk Tuhan kita. Sorak dengan segenap hati, Raja dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang, ku pasti menang. Sama-sama angkat tangan kita, katakan tinggi, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Mari sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Amin. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Katakan bersama Roh-Mu Tuhan, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan.
silakan untuk kembali duduk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah Raja keagungan Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab kami adalah milik-Mu Tuhan. Setiap kekurangan dalam hidup kita, Engkau selalu memandang indah kami Tuhan. Sebab kami ada milik-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami adalah milik-Mu dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Kesesakanku Kau beri kedamaianku, dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu, dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu.
yours now and forever. And you are mine now and forever. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan rahmat, Bapa yang menyertai dan memelihara keberadaan hidup kami, sumber segala sesuatunya. Bapa yang kami panggil dalam nama Putramu Yesus Kristus. Tuhan, ke hadapan-Mu kami datang, dan kami menyembah kepadamu. Kami sujud di hadapan-Mu. Kami mengakui kebesaran-Mu, kedaulatan-Mu. Kami mengakui kekuasaan-Mu atas hidup kami, bahkan atas seluruh semesta alam ini. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, saat ini berbicaralah kepada kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah hidup kami. Firman-Mu yang memerdekakan kami dari setiap belenggu, setiap rantai apapun. Saat ini lewat firman-Mu, Tuhan membebaskan setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau yang mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami siap dan menerima firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Saudara diberkati. Baik, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25. Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam era informasi dan pengetahuan yang terus berkembang. Ada ungkapan informasi dan pengetahuan itu adalah jendela dunia. Kenapa? Karena ketika seseorang memiliki informasi atau suatu pengetahuan, maka seolah-olah dunia ini jadi terbuka bagi dia. Kalau dulu dia ada di sebuah tempat yang terbatas, tapi begitu dia mendapatkan informasi dan pengetahuan, maka dia seperti terbuka matanya dan melihat banyak hal. Di sini Yesus berkata, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya dia taruh di atas kaki dian. Artinya pengetahuan dan informasi itu bagaikan pelita dan orang melihat banyak hal. Ketika ada lampu, ada terang, kita bisa melihat banyak hal. Di ruangan ini kita bisa melihat. Bapak Ibu Saudara, melalui informasi dan pengetahuan banyak kemajuan yang dialami oleh peradaban manusia sampai hari ini. Bahkan dikatakan dalam 100 tahun terakhir, kemajuan pengetahuan manusia sedemikian rupa jauh melebihi apa yang dicapai oleh manusia dalam ribuan tahun sebelumnya. Dan hari-hari ini kecepatan itu semakin bertambah, saudara. Namun, pengetahuan dan informasi yang ada hari ini itu bagaikan tsunami, saudara. Saudara tahu tsunami? Itu banjir besar. Waktu di Aceh terjadi tsunami, itu kecepatan airnya, saudara tahu nggak? 900 km per jam. Itu sama seperti kecepatan pesawat terbang, saudara. Makanya waktu tsunami terjadi itu melanda Aceh, kapal sebesar apapun bisa tiba-tiba pindah ke daratan. Nah, ini adalah gambaran tentang berapa banyaknya informasi hari-hari ini dan pengetahuan yang kita dapatkan. Kenapa? Karena setiap detik hari ini ada jutaan informasi di-upload ke internet. Dan manusia di seluruh dunia bermiliar-miliar yang terhubung dengan internet, pasti mereka akan membaca, melihat, mendownload informasi-informasi tersebut. Sebagai contoh, saudara pasti sebelum datang ibadah, atau bahkan jangan-jangan nih lagi dengar khotbah pun saudara masih terhubung dengan internet.
Dan begitu banyak hal informasi yang kita bisa lihat, tiap detik bisa berubah, saudara. Nah, masalahnya informasi-informasi ini kita tidak tahu benar atau salah. Karena banyak orang memasukkan apa saja informasi dan kemudian men-share informasi itu tanpa juga memperhitungkan apakah informasi atau pengetahuan ini benar atau bohong. Apakah ini tujuannya menipu atau tidak. Kebanyakan orang tidak terlalu memikirkan hal itu. Nah, masalahnya orang-orang yang menerima informasi ini akhirnya termakan dengan informasi tersebut. Nah, di dalam era keterbukaan yang sedemikian rupa, hampir tidak ada lagi yang rahasia, saudara. Bahkan urusan rumah tangga orang pun yang dulu kita nggak pernah tahu, tiba-tiba jadi tahu gitu ya. Urusan keluarga, urusan hutang piutang yang orang nggak pernah tahu, tiba-tiba jadi tahu dan itu menjadi viral. Bahkan semakin viral beritanya, orang kayaknya semakin keren gitu ya. Semakin puas, wah gue bisa memviralkan sebuah berita. Termasuk saudara yang namanya rahasia negara pun saat ini. Banyak negara khawatir sebetulnya karena banyak rahasia negara yang dengan mudah terbongkar. Beberapa tahun yang lalu ada kasus namanya WikiLeaks ya. Amerika itu kepanasan karena ada seseorang yang membongkar rahasia-rahasia Amerika kemudian ditaruh di internet, saudara, dan banyak orang membacanya. Artinya Yesus pernah menubuatkan, ayat 22 dikatakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Jadi ini era di mana Yesus sendiri sudah mengatakan, nggak ada lagi rahasia di sini. Apa yang kita katakan rahasia, ternyata besok tiba-tiba udah muncul di internet. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita harus menyikapi era informasi ini? Bagaimana kita harus menghadapi situasi zaman ini, saudara? Informasi dan pengetahuan itu seperti pedang bermata dua. Apa maksudnya? Pedang adalah senjata yang bisa untuk melawan musuh, tapi pedang itu juga bisa melukai kita. Dengan kata lain, informasi-informasi yang ada, pengetahuan-pengetahuan yang beredar, yang jutaan dan terus di-upload di internet, itu bisa menjadi sesuatu yang memberkati kita, tapi sekaligus bisa juga membunuh kita, saudara. Nah, oleh karena itu, apa sih yang harus kita kerjakan atau bagaimana kita sebagai umat Tuhan menyikapinya? Karena ini akan informasi dan pengetahuan yang saudara dengar di sini dalam arti lewat telinga bisa, lewat mata bisa, ya, bahkan lewat panca indera yang lain bisa. Itu akan mempengaruhi kehidupan saudara. Sekali lagi, apapun informasi yang saudara dengar, itu akan mempengaruhi kehidupan saudara. Entah saudara sadar atau tidak sadar, informasi itu akan mempengaruhi hidup saudara. Nah, yang pertama Tuhan berkata di dalam ayat 23, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Hal pertama adalah kita harus mendengar yang benar. Bagaimana kita menyikapi berbagai informasi yang ada? Kita harus mendengar yang benar. Apa itu mendengar yang benar? Tentu saja yang pertama yang benar itu adalah firman Tuhan, saudara. Kita harus secara sengaja mengarahkan telinga kita untuk mendengar yang benar. Jangan sembarangan mendengar berita. Karena berita yang kita dengar, apakah itu informasi ataukah itu namanya pengetahuan,
sekali lagi saya katakan akan memberi dampak besar dalam hidupmu. Saudara, otak manusia adalah sebuah prosesor komputer yang tercanggih, terhebat. Ketika saudara mendapat informasi lewat panca indera, mata, telinga, penciuman, saudara cium sesuatu atau saudara makan sesuatu ada terasa di mulut, maka otak akan menyimpan data itu dan data itu tidak pernah hilang seumur hidup saudara. Sekali lagi, semua informasi yang masuk ke dalam diri saudara melalui 5 indera kita itu akan disimpan oleh otak seumur hidup. Nggak pernah hilang. Kecuali mungkin 2 hal. Pertama, otak saudara rusak, kecelakaan mungkin, atau dioperasi, sehingga sebagian daripada memori di otak saudara hilang. Bisa lupa nama, lupa tempat, lupa peristiwa di tahun-tahun tertentu, itu berbagai macam kemungkinan bisa terjadi. Atau yang kedua, secara supranatural oleh Tuhan. Ingatan itu dihilangkan oleh Tuhan. Tapi di luar itu, setahu yang saya tahu, otak kita ini selalu menyimpan data, saudara. Pak, bagaimana dengan lupa? Istilah lupa itu sebetulnya bukan berarti data itu hilang. Lupa adalah saudara tidak tahu menyimpannya di mana. Ya. Makanya ada pengetahuan tentang yang namanya manajemen otak, bagaimana kita menyimpan semua informasi secara sistematis sehingga ketika kita ingin mendapatkan informasi itu bisa dikeluarkan kembali. Tapi bukan berarti datanya hilang, tidak. Nah, inilah kemampuan yang Tuhan berikan dalam otak manusia. Makanya ada pelatihan-pelatihan bagaimana melatih otak, saudara. Nah, persoalannya adalah apa yang masuk ke dalam otak kita ini. Ada istilah garbage in, garbage out. Kalau yang masuknya sampah, maka yang keluar juga sampah, saudara. Itulah sebabnya kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus dengan secara sengaja, harus dengan secara sungguh-sungguh membuat sebuah keputusan bahwa kita hanya mau mendengar yang benar. Jangan izinkan informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang tidak benar, yang salah, yang sampah itu masuk di dalam diri kita. Misalnya, jangan masukkan informasi kebohongan, gosip yang belum tentu benar, ya. Hanya melihat sepintas, atau pornografi, atau kata-kata kotor, kata-kata yang melemahkan, kata-kata caci maki, tulisan-tulisan apapun yang tidak membangun, saudara jangan pernah izinkan masuk ke dalam pikiranmu. Saudara, hari-hari ini kadang-kadang kita nggak bisa menolak. Contoh, saudara dapat WA. Ada video. Saudara jangan langsung buka itu video. Karena saudara tidak tahu apa isinya. Karena begitu saudara buka, lalu isinya adalah ternyata sesuatu yang negatif. Itu akan mempengaruhi pikiranmu, saudara. Kadang kita seperti begitu bebas, semua hal kita lihat, semua hal kita tonton, semua hal kita buka, ya, di Facebook, di Instagram, dan sebagainya. Sadarkah saudara bahwa itu informasi-informasi segala macam masuk ke dalam dirimu, dan jangan-jangan itu sampah, 90% itu mungkin sampah, saudara. Makanya kepada orang tua yang punya anak, saya mau memberi saran. Perhatikan anak-anakmu.
Jangan biarkan otak anakmu sudah dipenuhi dengan sampah sejak dia masih kecil. Karena itu akan mempengaruhi hidupnya sampai dia dewasa. Kadang orang tua tidak peduli dengan apa yang dilihat anak, hanya sekedar dikasih handphone biar tenang anaknya, biar pinter katanya. Tapi tahukah saudara, ada banyak sampah-sampah yang sedang dimasukkan ke dalam anak-anak kita melalui tontonan-tontonan. Muncul rasa takut, khawatir, cemas, dan itu berdampak kepada apa saudara? Tubuh. Mungkin kita tidak tahu, tiba-tiba kok anak kita ketakutan, nangis nggak jelas. Mungkin saudara nggak tahu, dia baru saja melihat sesuatu di handphone. Dan itu masuk ke dalam pikirannya saudara. Dan itu menimbulkan satu efek yang besar bagi hidupnya. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata, mari kita baca dalam Yesaya 55 ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Saudara, Tuhan banyak sekali berkata di sepanjang Alkitab, sama seperti yang Yesus katakan tadi, yang bertelinga hendaklah mendengar. Di sini dikatakan sendengkanlah telingamu. Saudara mungkin jarang dengar istilah sendengkan ya. Sendengkan itu artinya arahkan telingamu kepadaku, kata Tuhan. Artinya Tuhan mau kita tuh secara sengaja, ya, bukan kebetulan. Tapi secara sengaja kita harus mengarahkan telinga kita, panca indera kita harusnya kepada Tuhan. Kepada firman Tuhan lebih banyak saudara. Kalau saudara ingin mengalami perlindungan di dalam jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, saudara harus lebih banyak mengarahkan telingamu, panca inderamu kepada Tuhan, kepada perkara-perkara rohani. Kalau saudara hidup di dalam era informasi ini, saudara nggak mau informasi itu, tapi saudara disemprot dengan informasi itu. Coba aja, saudara lihat Facebook, Instagram, saudara nggak pernah pengen, tapi tiba-tiba ada aja di situ muncul. Kenapa? Karena dunia ini, di balik dunia ini saudara tahu siapa? Pekerjaan iblis. Dia ingin menguasai manusia lewat pikiran. Cara setan menguasai manusia, jangan saudara bayangkan ada setan genderuwo, serem wajahnya. Enggak saudara, dia menguasai manusia lewat informasi. Dengan teknologi yang ada sekarang, dia cekoki pikiran manusia dengan berbagai informasi. Hari-hari ini, sejak pandemi 2019 yang 2020 yang lalu, kita semua dicengkram dengan rasa takut yang luar biasa, bukan? Kenapa saudara takut atau dari mana sumber rasa takut? Karena informasi. Karena apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat, menimbulkan rasa takut yang sangat besar. Saudara, ada orang sampai hari ini nggak berani keluar rumah loh. 1,5 tahun cuma di rumah doang. Nggak berani keluar rumah. Nggak berani ketemu orang. Kenapa? Karena pikirannya sudah dicengkram oleh ketakutan. Dari mana sumbernya? Informasi. Makanya Tuhan bilang, sendengkan telingamu kepada Tuhan.
Arahkan telingamu, pandanganmu hanya kepada Tuhan. Jangan biarkan segala macam hal masuk ke dalam diri saudara. Kita baca Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Saudara mau umur panjang? Mau umur panjang? Saudara mau sehat? Arahkan telingamu, pikiranmu kepada Tuhan. Tapi semakin sering saudara membaca berita-berita orang sakit, membaca berbagai macam jenis penyakit, mendengar berbagai informasi tentang orang yang sakit ini, sakit itu, kemudian saudara pelajari semua sakit penyakit, saudara akan ada dalam cengkeraman, ketakutan terhadap sakit penyakit saudara. Kita baca Amsal 4 ayat 20. Ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22 kita baca sama-sama, 2-3. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kalau saudara mau sehat, saudara mau sembuh, arahkan pikiranmu, telingamu, pendengaranmu, matamu kepada firman Tuhan. Perbanyak mendengar firman Tuhan, amin. Bukan perbanyak membaca berita-berita gosip, berita-berita buruk, berita-berita negatif. Jadi kita ini harus secara sengaja, ya. Kalau saudara ingin bebas dari rasa khawatir, maka fokuskan pikiranmu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Semakin saudara sengaja hanya kepada firman, kurangi semua berita-berita yang lain saudara. Coba, berapa proporsional waktu kita membaca firman Tuhan dengan membaca berita-berita yang lain? Jangan kita habiskan hari-hari kita yang hanya membuat kita takut, cemas, khawatir, ya keringat dingin, jantung berdebar-debar. Karena apa? Karena kita mendengar banyak berita-berita yang berseliweran gak jelas. Jadi mendengar yang benar, katakan mendengar yang benar. Jangan mendengar yang salah, amin. Yang kedua, mari kita baca dalam Markus 4 kembali. Ayat 24, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Kalau saudara sudah mendengar yang benar, yang kedua adalah mendengar dengan benar. Apa yang saya maksud dengan mendengar yang benar adalah apa yang saudara dengar yang baik, yang benar, itu harus saudara teliti, saudara kaji, ya, agar saudara bisa melakukannya. Sesuatu yang baik, firman Tuhan yang baik, yang
menguatkan saudara, saudara dalami lagi, teliti lagi, baca lagi, bagaimana apa yang saudara dengar yang baik itu bisa saudara terapkan dalam hidupmu. Dengan kata lain, firman Tuhan atau informasi atau pengetahuan apapun yang baik harus menjadi bagian dari hidup kita. Firman Tuhan yang saudara teliti akan menjadi standar dalam hidupmu, saudara. Akan menjadi ukuran dalam hidup kita. Hidup saya harus sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena saudara sudah percaya setelah saudara pelajari lebih dalam. Karena kalau saudara hanya mendengar saja, namun saudara tidak menelitinya, saudara tidak mendalaminya, itu hanya sekedar sebagai sebuah informasi belaka. Tidak membawa manfaat yang maksimal dalam hidupmu. Tetapi ketika saudara mengambil keputusan, saya mau mempelajarinya, saya ingin menelitinya, maka firman itu akan menjadi kekuatan bagi saudara. Menjadi standar hidup kita, SOP. Ya, bagaimana cara saya bertingkah laku, bagaimana cara saya bekerja, bagaimana cara saya bersikap, bagaimana cara saya berhubungan dengan orang, bagaimana cara saya berumah tangga, bagaimana cara saya sebagai seorang anak dengan orang tua, bagaimana saya seorang orang tua dengan anak. Saudara memiliki standar. Ukurannya apa? Firman Tuhan yang saudara pelajari. Nah, sayang sekali banyak orang Kristen malas mempelajari firman Tuhan. Mereka hanya mendengar khotbah lalu dilupakan. Tuhan mau kita mempelajari firman-Nya. Karena hanya dengan kita mempelajari firman, memahami firman, maka hidup kita akan berbuah, saudara. Mendengar firman saja tidak cukup. Harus mempelajarinya. Coba kita baca dalam Markus 4 ayat 20, ayat di atasnya. Ini perumpamaan tentang seorang penabur. Ini perumpamaan yang kita sudah banyak atau sering membacanya. Dikatakan oleh Yesus begini, ada penabur yang menaburkan benih di 4 jenis tanah. Benih ini firman Tuhan. Nah, ternyata dari 4 jenis tanah yang ditaburi oleh benih ini hanya tanah yang subur yang menghasilkan buah. Ayat 20 kita baca. Saya akan bacakan. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ya, tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara lihat, tanah yang menghasilkan buah karena benih yang ditaburkan, dikatakan ialah orang yang mendengar dan menyambut firman. Saudara garis bawahi, mendengar dan menyambut firman. Dalam terjemahan lain dikatakan mentaati firman. Jadi bukan hanya mendengar, tapi juga menyambut, menerima, dan mentaatinya. Kita lihat perbandingannya dalam Matius pasal 13. Ya. Saya mengajak saudara membuka Alkitab supaya saudara belajar. Belajar firman Tuhan. Matius 13 ayat 23. Ini perumpamaan yang sama, saudara. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan apa dikatakan? Mengerti.
Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi mendengar dan mengerti. Banyak orang Kristen tidak berbuah hidupnya karena mendengar doang, gak ngerti. Datang sih ke gereja, apa firman Tuhan yang kamu dapat? Gak ngerti, Pak. Cuman pendetanya lucu aja tadi. Lagunya enak, musiknya bagus. Lalu apa yang kamu dapat? Nggak ngerti, Pak. Nggak tahu apa yang dikhotbahkan. Kalau saudara nggak tahu apa yang dikhotbahkan, saudara nggak bisa mencerna apa yang dikhotbahkan, bagaimana saudara bisa melakukannya? Jadi betapa pentingnya setiap kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, tidak cukup rajin datang ke gereja, hanya duduk, dia mendengar, tapi harus memahami. Supaya saudara tahu apa yang harus dilakukan pulang dari gereja ini. Amin. Jadi mendengar firman bukan hanya mendengar yang benar, tapi juga bagaimana mendengar dengan benar. Mendengar dengan benar artinya memahami. Nah, saudara, sepanjang minggu ini kita bersyukur ibadah kita ini direkam. Jadi saudara pulang ke rumah nanti puter lagi tuh ibadah ini, dengerin lagi khotbahnya, catat ayat-ayatnya, renungkan, pikirkan firman Tuhan itu. Oh iya, pesannya hari ini adalah saya harus mendengar firman Tuhan. Saya harus lebih banyak membaca Alkitab dibandingkan menonton yang lain. Karena ini adalah untuk memberikan manfaat bagi hidup saya. Coba saudara perhatikan hidupmu. Apakah engkau seorang Kristen yang penuh dengan sukacita? Atau engkau menjadi orang Kristen yang hanya penuh dengan beban, persoalan yang membuat engkau terpuruk. Sukacitanya sedikit. Apakah engkau menjadi orang Kristen yang membawa kabar baik kepada teman-temanmu? Atau ketika ketemu teman yang ada, engkau hanya cerita tentang masalahmu, persoalanmu, tapi nggak ada kabar baik yang kau bawa. Artinya kekristenan saudara bukan kekristenan yang Tuhan inginkan. Kalau ketemu teman yang diceritakan apa? Aduh anakku permasalahan, aduh suamiku, aduh ekonomiku, aduh sakitku. Padahal Tuhan ingin saudara membawa kabar baik. Ketika ketemu orang, saudara bawa kabar tentang keselamatan, sukacita, kesembuhan. Tapi ketemu orang yang kita cerita hanya masalah kita, problem kita. Kalau hidup kita hanya menceritakan masalah dari hari ke hari, ketemu orang masalah, ketemu siapa masalah. Lalu di mana Yesusnya? Apa artinya saudara menjadi pengikut Kristus? Saudara, Tuhan ingin kita mendengar firman, mendapatkan firman Tuhan, hidup kita diubahkan, dan kita membawa kabar sukacita kepada sekeliling kita, saudara. Berita pengharapan, harus selalu berita sukacita yang kita bawa, saudara. Bagaimana imanmu kepada Tuhan? Bukan kekhawatiran yang terus-menerus engkau ceritakan kepada orang lain. Karena hanya kekhawatiran engkau ceritakan, orang lain juga punya banyak kekhawatiran dalam hidupnya, saudara. Karena Tuhan mau kita ada di tengah-tengah dunia ini, supaya kita membawa kerajaan sorga. Amin. Ya, hidup kita harus membawa kerajaan sorga. Minggu lalu saya sudah katakan,
Kerajaan sorga itu ada di mana? Ada di dalam hidup kita. Kita ini adalah orang-orang yang membawa kerajaan sorga. Kemanapun kita pergi, kita sedang membawa kerajaan sorga. Tapi kalau kita ketemu orang yang kita cerita hanya masalah, berarti kerajaan sorga adalah kerajaan bermasalah. Betul nggak? Lalu, apa orang tertarik dengan kerajaan sorga? Hidup lu aja penuh masalah. Ngapain lu ajak gue ke gereja? Ngapain lu ngajak gue ke komsel? Yang lu cerita selalu masalah, persoalan. Mana kemenanganmu? Mana imanmu? Mari kita sebagai anak-anak Tuhan harus berhenti di dalam cara berpikir yang salah. Makanya pikiran kita ini harus diisi dengan yang benar terus, firman Tuhan. Kalau saya bilang cuci otak kita ini dengan firman Tuhan. Karena terlalu banyak otak kita ini diisi hanya dengan persoalan. Udah persoalan pribadi, kita baca berita-berita pembunuhan di sini, kesadisan di sini, kemiskinan di sini, perselingkuhan di sini. Itu yang kita baca, yang kita tonton terus. Nyinyiran si ini, nyinyiran si itu. Akhirnya yang ada dalam hati kita apa? Semua persoalan yang kita baca, kita dengar itu. Ya kalau kita ketemu orang yang kita bahas apa? Pasti nyinyiran si Anu. Lu udah lihat lo YouTube-nya si Deddy Kobuser? Lu udah denger belum Facebook-nya si ini? So what gitu loh. Padahal Tuhan mau kita membawa kabar baik kepada dunia ini. Kabar pengharapan. Ada yang sakit. Jangan bilang, lo sakit, gue juga sakit. Emang lo doang yang sakit, gue juga sakit. Lebih parah sakit gue. Ya udahlah. Kamu sakit. Aku tumpang tangan ya. Aku berdoa untuk kamu ya. Dalam nama Yesus sembuh. Itulah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Di rumah gue ada setan, ayo kita usir. Jangan bilang, di rumah gue juga banyak setan. Ayo kita usir setannya gitu loh. Jadi kemanapun kita pergi saudara, kita sedang membawa kerajaan sorga. Amin. Nah makanya dengar yang benar. Dan dengar dengan benar. Teliti firman Tuhan itu. Nah Tuhan memberikan warning, kalau kita baca di dalam Markus pasal 4 ayat yang terakhir. Nah ini warning saudara. Peringatan. Ya. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara, apa yang kita dengar itu dapat menambah atau mengurangi yang kita miliki. Apa yang kita dengar dapat berakibat kepada bertambahnya yang kita miliki atau berkurangnya yang kita miliki. Maksudnya apa nih Pak? Kalau saudara banyak mendengar firman Tuhan, maka imanmu bertambah. Pengharapanmu bertambah. Kalau saudara banyak mendengar berita yang positif, keyakinanmu bertambah. Imunmu naik. Betul? Tapi kalau saudara mendengar yang negatif-negatif, pengharapanmu bisa menurun. Keyakinanmu bisa menurun, berkurang, bahkan hancur. Saya nggak punya pengharapan lagi. Kenapa? Karena semua berita negatif yang saudara dengar. Yang jelas imun menurun. Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Kenapa? Karena semua berita negatif yang kita dengar dari pagi sampai sore. Di awal-awal pandemi, saya melakukan kayak gitu saudara. Wah rasanya pengen tahu, apa sih ini? Waduh beritanya di Cina begini, di Itali begini, ya. Ribuan orang udah terpapar, ribuan orang mati, wah bla 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 semua.
Imun menurun nggak? Menurun saudara, saya langsung demam waktu itu. Nggak tahu demamnya kenapa gitu ya. Tapi perasaan tiba-tiba nggak enak gitu ya. Aduh, jangan-jangan udah kena. Padahal sih di rumah doang. Tapi tiba-tiba merasa badan itu kayaknya nggak fit nih. Aduh, mesti tidur nih, mesti tidur. Kenapa? Karena pikiran saudara. Apa yang saya dengar, saya cari informasi pada waktu itu hanya bersifat informasinya yang negatif semua. Takutnya muncul, kekhawatirannya muncul. Saya jarang minum vitamin, langsung beli vitamin banyak-banyak. Ya nggak salah minum vitamin gitu. Tapi minum vitamin karena ketakutan juga nggak efek, saudara. Apa yang saya mau katakan adalah, apa yang kau dengar itu bisa menambah apa yang ada padamu, atau bisa menghilangkan apa yang ada padamu. Dulu saya juga orang yang gampang cemas. Tapi ketika saya mengerti prinsip firman Tuhan ini, saya masukkan dalam pikiran saya kata-kata yang baik, kata-kata firman Tuhan. Saya pernah ajarkan kepada saudara, bagaimana sebelum kita tidur, ya sambil tiduran nih ya, ini sebelum tutup mata nih, pikirkan yang baik. Baca firman Tuhan, ingat firman Tuhan itu apa. Kalau perlu saudara baca firman Tuhan yang berkaitan dengan apa yang saudara perlukan. Kalau saudara sedang sakit misalnya, cari ayat firman Tuhan janji tentang kesembuhan. Ada banyak, ada puluhan, ratusan ayat di Alkitab. Ambil saja 1-2 ayat. Saudara ingat sebelum saudara tidur, sebelum sebelum mata saudara tertutup. Jangan ingatnya gini, aduh utang belum dibayar. Aduh sakit, dokter bilang umur saya terbatas. Jangan itu yang saudara pikirkan. Langsung saya ingat dapat janji Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kau sudah sembuh. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya ucapkan berkali-kali. Lalu senyum dengan tidur dengan senyum. Kamar gelap tapi wajah senyum. Kenapa? Karena ada firman Tuhan. Jadi jangan pernah mau tutup mata. Yang saudara bawa dalam pikiranmu adalah masalah atau problem. Jangan, firman Tuhan yang harus saudara ingat. Jadi otak saudara ini dikunci dengan firman Tuhan. Saya bisa jamin saudara bangun pagi itu fresh. Kenapa banyak orang bangun pagi nggak fresh? Karena sebelum dia tutup mata mau tidur, masalah yang dia pikirkan. Makanya bangun pagi itu tiba-tiba badan tuh kayaknya berat banget. Ya, kayaknya sakit-sakit. Karena masalah yang saudara bawa dalam tidur, itu mempengaruhi hormon dalam tubuh saudara. Jadi, mari kita harus mengubah cara hidup kita, terutama apa yang kita dengar dalam setiap hari. Nah, penutup. Mendengar adalah sebuah keputusan. Keputusan saudara. Saudara mau mendengar apa, itu keputusan saudara. Saudara mau menutup telinga atau menutup mata terhadap informasi yang tidak saudara ingin dengar, itu keputusan saudara. Bagi orang tua, saya hanya titip pesan, tolong jaga anak-anak saudara. Jangan lepaskan anak-anakmu menonton semua apa yang ada di internet. Karena itu akan mempengaruhi hidup mereka ke depan. Selama mereka adalah anak di rumah saudara, menjadi tanggung jawab orang tua untuk memperhatikan apa yang dilihat oleh anak-anak kita. Dan putuskanlah hanya untuk mendengar firman Tuhan saja. Kabar baik yang positif. Yang kedua, pelajarilah firman Tuhan dengan teliti. Agar hidupmu berbuah. Sehingga engkau bebas dari rasa takut dan khawatir tentang apapun juga.
dan gunakan senjata Tuhan. Dalam Efesus pasal 6 dikatakan, gunakanlah ketopong keselamatan. Saudara tahu ketopong? Helm. Ya. Tentara itu punya helm ya. Untuk apa? Melindungi kepalanya dari senjata musuh. Kalau tentara pakai helm baja, nah, ditembak helmnya yang kena, bukan kepalanya. Kepala ini bisa berisi pikiran. Jadi kenapa penting kita menjaga pikiran kita ini dengan pengharapan akan keselamatan di dalam Kristus. Jangan isi pikiran kita ini, jangan biarkan pikiran kita ini terbuka gitu ya. Semua informasi sampah itu masuk ke dalam otak kita. Sekarang kita harus berani berkata, sampah harus aku buang. Kita harus berkata kepada diri kita, saya nggak mau memasukkan sampah ke dalam pikiran saya. Bilang, aku tidak mau memasukkan sampah ke dalam pikiranku. Ya. Tapi masukkanlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala sejenak, merenungkan firman Tuhan ini. Adakah hati dan pikiranmu sedang mengalami gundah gulana, kekacauan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan atas berbagai macam berita yang saudara dengar? Mungkin ada berita tentang sakit penyakit dari dokter yang saudara terima. Dan itu menimbulkan ketakutan, kecemasan dalam dirimu. Mungkin ada berita yang membuat engkau begitu khawatir hari ini tentang keadaan keluargamu. Atau berita-berita dunia ini. Ada bencana, ada kejahatan, ada penipuan dan sebagainya. Dan itu menimbulkan takut dalam dirimu. Saudara, tidak mudah untuk menghilangkan pikiran-pikiran itu dari diri kita. Kecuali pikiran itu mulai engkau gantikan dengan firman Tuhan. Pikiran-pikiran yang menakutkan itu engkau harus gantikan dengan janji Tuhan yang ada dalam Alkitab. Temukan janji Tuhan secara spesifik dalam Alkitab yang berkaitan dengan apa yang saudara khawatirkan saat ini. Kalau itu menyangkut keuangan, kebutuhan finansial, dapatkan janji Tuhan yang berkaitan dengan kebutuhan itu, saudara. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan itu. Saudara bisa melihat Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia sebagai gembala, dia menyediakan apa yang saudara butuhkan. Janji Tuhan untuk memberkati setiap anak-anaknya. Kalau saudara mempunyai ketakutan dalam hal kesehatan, sakit penyakit yang sedang melanda dirimu, ada banyak janji Tuhan yang berkaitan dengan kesembuhan. Pikirkan itu baik-baik. Oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Yesus sudah mati menanggung segala sakit penyakitmu di atas kayu salib. Mari gantikan semua ketakutanmu dengan memikirkan firman Tuhan saat ini. Hal apapun yang mencemaskan saudara, ganti dengan firman Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara yang sedang mengalami pergumulan.
yang pikiranmu sedang mengalami kekalutan, mari angkat tanganmu dan taruh di atas kepalamu saat ini. Saya berdoa agar terjadi lawatan Tuhan. Kuasa Tuhan memberikan damai sejahtera dalam pikiranmu. Angkat tanganmu, taruh di atas kepalamu. Kalau engkau punya masalah dalam ketakutan-ketakutan dalam pikiranmu saat ini, izinkan kuasa Tuhan menjamah, membersihkan ketakutan itu dalam jiwamu, di dalam apa yang engkau rasakan dan apa yang engkau pikirkan saat ini. Hari ini adalah hari di mana Tuhan ingin membebaskan saudara dari semua rasa takut, khawatir, kecemasan terhadap situasi yang sedang saudara alami. Dengarkanlah firman Tuhan. Dengarkanlah janji Tuhan. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa buat setiap umatmu yang hari ini mendengarkan firman-Mu saat ini, yang sedang mengalami kekalutan dalam pikiran mereka, rasa khawatir, rasa cemas atas persoalan yang sedang mereka alami. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, aku mengikat dan mematahkan segala roh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Di dalam nama Yesus aku hancurkan dan patahkan segala kekuatan roh jahat di dalam pikiran-pikiran mereka. Hanya Engkau dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kuasa-Mu turun atas setiap mereka, membersihkan pikiran, membersihkan hati, membersihkan jiwa mereka. Tuhan, pulihkan keadaan setiap mereka. Biarlah hari ini Tuhan menjadi hari pembebasan, hari kelepasan, hari yang membuat mereka merdeka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku melepaskan damai sejahtera Kristus atas setiap saudara. Aku melepaskan sukacita dari Tuhan yang menjadi kekuatan bagimu di dalam nama Yesus Kristus. Oh Ramashikara Shandaya Rata Karalamalamashi. Dipenuhi hati dan pikiranmu dengan damai sejahtera Tuhan. Dipenuhi hati dan pikiranmu dengan kebenaran Tuhan, dengan firman Tuhan, terhadap janji-janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan yang kau sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah berdusta. Engkau mengalami kelepasan itu saat ini. Engkau mengalami kesembuhan itu. Engkau mengalami damai sejahtera itu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memberikan jalan keluar atas semua persoalan dalam hidupmu. Percayalah, Dia adalah Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatunya. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba memberkati dan menyerahkan setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Tuhan memerdekakan, Tuhan melepaskan sepenuhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari ini ya Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami kesehatan Tuhan Yesus. Engkau memberikan berkat-berkat yang berlimpah untuk setiap kami ya Bapa di surga. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk misi dan visi dari gereja kami ya Bapa di surga. Kami sungguh-sungguh inginkan Tuhan, kami sungguh-sungguh imani ya Bapa di surga, untuk pembelian tanah di tempat ini ya Bapa di surga seluas 7.000 meter ya Bapa. Tuhan, bagimu tidak mustahil ya Tuhan untuk menolong kami ya Bapa di surga. Waktumu akan tepat Tuhan Yesus untuk menolong kami ya Bapa di surga. 150 miliar bukan yang kecil untuk kami, tapi bagimu adalah sesuatu yang mampu Engkau berikan untuk kami ya Bapa. Engkau berkati ya Bapa di surga setiap anak-anakmu di tempat ini.
juga panitia kecil yang sudah terbentuk ya Bapa, Engkau memberkati setiap mereka, tumpangkan tangan-Mu atas kepala mereka ya Bapa, Engkau memberkati mereka dengan hikmat-hikmat yang daripada-Mu Tuhan, supaya sungguh pembelian tanah ini dan pembangunan LCC di tempat ini boleh terjadi ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga mau berdoa untuk sekolah yang saat ini juga sudah ada ya Tuhan Yesus, untuk sekolah 2 sekolah TAB dan 1 HHK ya Bapa di surga. Kami berdoa Engkau memberkati setiap guru-gurunya ya Bapa, Engkau memberkati modul-modul yang saat ini sedang dikerjakan ya Tuhan. Engkau memberkati dana yang kami butuhkan ya Bapa di surga. Kami berdoa biar kami boleh menjangkau banyak jiwa lewat sekolah-sekolah ini Tuhan. Kami rindu ada 400 sekolah kelompok bermain dan TK tunas anak bangsa di seluruh negeri ini ya Bapa di surga. Mari Tuhan Yesus berikan kepada setiap kami hati yang mau untuk menjangkau banyak sekolah-sekolah ini Tuhan, supaya mendidik anak-anak kecil ini Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan, dan mereka boleh menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang militan untuk Tuhan. Berkati ya Bapa juga akan donatur-donatur yang saat ini sudah ada, baik itu di dalam gereja maupun di luar gereja ya Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka ya Bapa di surga. Engkau lindungi mereka daripada segala yang jahat ya Bapa di surga. Kami menolak segala pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba ingin mengganggu rencana-rencana kami ini ya Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk misi gereja kami untuk menjangkau bangsa-bangsa ya Bapa di surga. Sudah ada beberapa daerah Tuhan yang boleh dilayani ya Bapa. Ada Sirna Resmi, ada di daerah Telang Tuhan Yesus, juga di Samosir. Bapa, Engkau memberkati daerah-daerah yang sudah kami layani ini Tuhan. Setiap firman-Mu yang sudah ditaruhkan ya Bapa boleh bertumbuh dengan baik ya Bapa di surga. Kami melihat Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak akan pernah pergi dengan sia-sia ya Tuhan, tapi firman-Mu akan terus berkembang ya Bapa di surga. Berkati rencana ke Samosir di tahun 2022 ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh beracara dan Tuhan Yesus yang boleh menolong kami sehingga boleh berjalan dengan baik ya Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negeri yang kami kasihi, bangsa Indonesia ya Bapa. Kami berdoa untuk keamanan negeri ini ya Tuhan Yesus. Kami mengundang malaikat-malaikat surga-Mu untuk mengelilingi akan negeri kami Indonesia ya Bapa di surga. Kami berdoa memberkati Polri, memberkati TNI, Densus 88 ya Bapa di surga. BIN Tuhan Yesus, semua segala rencana-rencana kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba ingin memecah belah negeri ini lewat hoaks-hoaks, lewat berita-berita negatif. Kami berdoa saat ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ya Bapa di surga, perlindungan-Mu ada untuk bangsa ini ya Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu ada untuk bangsa ini ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh tempatkan kami di Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan, Bapak Ma'ruf Amin, beserta para menteri Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jajarannya ya Bapa di surga. Kami memberkati juga mereka ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini negara kami tidak sampai terpuruk Tuhan Yesus. Kami berdoa semua karena campur tangan Tuhan untuk bangsa ini. Lebih lagi kami berdoa ya Bapak, biarlah turunkan kepada Pak Jokowi beserta staf-stafnya ya Tuhan, hikmat-Mu Tuhan. Rencana-rencana yang baik boleh ada, perekonomian yang baik boleh ada, boleh berkembang kembali ya Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan ada untuk setiap mereka ya Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang ingin mencoba-coba ingin menjatuhkan setiap mereka, menggagalkan rencana-rencana yang sudah Tuhan berikan untuk mereka. Saat ini kami patahkan, hancurkan, ikat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa kami ya Tuhan, berkati Indonesia ya Bapa, supaya ke depannya boleh terang itu boleh lebih lagi nampak ya Bapa, perekonomian boleh berjalan kembali ya Tuhan, sehingga kesejahteraan yang daripada-Mu boleh ada untuk negeri kami ya Bapa di surga.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berikan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, karena kami mendapatkan pernyataan Tuhan bagi hidup kami. Kami akan pulang dengan membawa firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu dan membagikan firman-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah hidup kami membawa kerajaan sorga, membawa kerajaan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang hadir dalam ibadah hari ini, baik di ruangan ibadah maupun yang masih di rumah-rumah. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga mereka. Demikian juga Tuhan memberkati setiap persembahan yang mereka boleh berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memenuhi janji-Mu bahwa setiap kami yang datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, maka mata Tuhan melihatnya dan Tuhan memperhitungkan setiap jerih lelah kami bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri dan menerima berkat-Mu. Mari kita angkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kuasa dan pengurapan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memenuhi kehidupan setiap saudara dari saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan menerima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Sisi
lemari gede banget bang, gede banget. Rudi,